wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Sistem dan Prosedur Prinsip Musyarakah dan Implementasinya di dalam Perbankan Syariah. Jadi sebelum menuju ke materi, saya harap untuk teman-teman supaya bisa menyimak dan menonton video ini dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Sinta Nuria, saya akan menjelaskan tentang pengertian musyarakah. Secara bahasa, syirkah adalah bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya, sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut syara, musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syirkah atau musyarakah berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi dari kesimpulan di atas bahwa musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik usaha yang sudah berdiri ataupun baru, di mana keuntungan dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Ada beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah bagi lembaga keuangan syariah. Pertama, musyarakah permanen, di mana pihak koperasi merupakan partner usaha tetap dalam satu proyek atau usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham. Yang kedua, musyarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja. Lembaga keuangan syariah merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi. Begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Pembiayaan musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN nomor 8 DSN MUI 4 tahun 2000 tanggal 13 April 2000. Disebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain. Saya Jessica Nur Fikriah akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis musyarakah. Musyarakah terdiri dari dua jenis. Yang pertama musyarakah kepemilikan dan yang kedua musyarakah akad. Musyarakah kepemilikan ini tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan aset ini oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad ini tercipta dengan cara kesepakatan di antara dua orang atau lebih ini untuk setuju bahwa tiap dari mereka ini memberikan modal musyarakah. Musyarakah akad tercipta menjadi 4 macam. Yang pertama musyarakah al-ainan, musyarakah mufawwadah, musyarakah al-amal, dan musyarakah al-wujuh. Saya Putri Rizkisna ini akan melanjutkan materi selanjutnya tentang landasan hukum musyarakah. Landasan hukum musyarakah itu terdapat dua bagian. Yang pertama, menurut pertimbangan syar'i dan yang kedua pertimbangan yuridis. Pertimbangan syar'i, pembiayaan musyarakah berpedoman dalam Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran, terdapat pada Quran Sod ayat 24 dan Quran Surat An-Nisa ayat 12. Selanjutnya, yang kedua pertimbangan yuridis. Landasan hukum berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 8 /DSN MUI /4 /2000 tentang pembiayaan musyarakah. Terima kasih. Saya Nela Asolihah. Sebelumnya saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat musyarakah. Dalam musyarakah sama halnya seperti akad-akad yang lain. Terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Rukun musyarakah yang pertama yaitu harus ada pihak yang berakad. Kemudian yang kedua harus ada objek akad. Yang ketiga harus ada sigot yaitu ijab dan qabul. Kemudian syarat dari musyarakah yaitu yang pertama ucapan. Ucapan ini bisa berupa lisan atau tulisan. Kemudian dua, harus ada pihak yang berkontrak. Pihak yang berkontrak ini haruslah orang atau mitra yang kompeten. Kemudian tiga, objek kontrak. Objek kontrak ini yaitu dana atau modal yang bisa berupa uang, emas, perak,
Tidak menutup kemungkinan juga bisa berupa lisensi atau hak paten. Saya akan melanjutkan pemaparan dari pemateri yang sebelumnya tentang mekanisme pembiayaan musyarakah. Nah, menurut Fatwa MUI nomor 8 tahun 2000 bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Nah, pihak yang melakukan kontrak harus telah cakap hukum. Nah, di sini kemudian objek dari akad tersebut adalah modal, usaha, keuntungan, dan kerugian. Nah, syarat modal harus berupa tunai, emas ataupun perak, atau bisa juga yang senilai dengan hal tersebut. Nah, misalkan modal tersebut dengan aset. Aset itu harus dinilai dengan tunai terlebih dahulu, kemudian apakah mendapat kesepakatan dari para pihak. Nah, kemudian dan selanjutnya tentang pembagian partisipasi. Di sini pembagian tersebut merupakan dasar pelaksanaan musyarakahnya. Namun kesamaan porsinya bukanlah suatu syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lainnya, dan dalam hal ini mitra tersebut boleh menuntut keuntungan tambahan atas dirinya. Nah, kemudian perhitungan keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi konflik saat pengalokasian keuntungan ataupun penghentian musyarakah. Oke, selanjutnya itu materi tentang implementasi musyarakah dalam perbankan syariah. Jadi musyarakah itu dapat digunakan untuk investasi dalam jangka waktu panjang dan dalam jangka waktu pendek. Dan implementasi musyarakah dalam perbankan syariah bisa dijumpai dalam dua pembiayaan. Yang pertama dalam pembiayaan proyek dan yang kedua dalam pembiayaan modal venture. Dalam musyarakah, terdapat manfaat dan risiko yang harus ditanggung bersama antara kedua belah pihak yang melakukan akad sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Nah, manfaat yang diperoleh akad musyarakah itu adalah yang pertama, akad akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Kemudian yang ketiga, pengambilan pokok-pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Kemudian yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi. Kemudian manfaat yang kelima yaitu prinsip bagi hasil. Dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga, di mana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.